Shalom Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang tutorial membuat video menggunakan handphone. Berikut ini tutorialnya. Yang pertama yaitu membuat konsep. Pastikan kita tahu konsep video apa yang akan kita buat. Selanjutnya yaitu pencahayaan yang bagus. Ini juga merupakan hal yang penting ketika kita membuat video. Tipsnya, jika Bapak Ibu merasa pencahayaannya masih kurang, bisa menggunakan bantuan ring light. Contohnya seperti ini. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah bahwa ketika kita membuat video, suaranya harus jelas. Tipsnya adalah yaitu kita mencari tempat dan waktu di mana ketika kita membuat video kita tidak terganggu dengan suara berisik agar audio rekamannya masih cukup jelas. Dan pastikan bahwa posisi kamera kita dalam keadaan landscape, bukan portrait. Jadi sekali lagi, pastikan keadaan kamera kita dalam posisi landscape ketika merekam video. Dan yang terakhir, ini juga tidak kalah pentingnya, ketika membuat video, kita juga dapat menggunakan tripod yang fungsinya yaitu ketika kita melakukan pengambilan gambar video lebih stabil, tidak bergetar, sehingga hasilnya tentunya akan lebih baik. Semoga tutorial kali ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya dalam membuat video. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuat channel YouTube yang sederhana. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan akun Google kita. Yang kedua, foto profil YouTube kita. Dan yang ketiga, nama untuk akun YouTube kita nanti. Selain itu, saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menggunakan laptop atau PC Bapak Ibu. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan tampilan pada laptop dibandingkan menggunakan HP. Jika sudah, mari kita belajar bersama. Pertama-tama, kita perlu membuka www.youtube.com. Kemudian jika Bapak Ibu lihat di sebelah kanan atas, di sana terdapat tombol sign in. Bapak Ibu klik tombol sign in. Jika Bapak Ibu Saudara telah memiliki akun Google, dapat langsung mengisi email dan password akun Google masing-masing di bagian sini. Tetapi jika belum, Bapak Ibu dapat mengklik create akun. Dan hari ini saya akan memandu kita untuk menggunakan create akun. Di sana terdapat 3 pilihan, for myself, for my child, dan to manage my business. Bapak Ibu bisa mengklik for myself saja. Setelah Bapak Ibu mengklik tombol create account, Bapak Ibu akan diberikan tampilan oleh Google seperti berikut ini. Bapak Ibu dapat menuliskan nama depan Bapak Ibu, nama belakang Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu klik create a new Gmail address instead. Lalu menuliskan email yang Bapak Ibu mau, misalnya SGKari, sebagai contoh akun Gmail Bapak Ibu. Lalu kita memasukkan password yang kita inginkan. Setelah selesai semua, maka kita dapat mengklik tombol next. Di sini Bapak Ibu melihat ada halaman verify your phone number. Artinya Bapak Ibu memerlukan untuk memverifikasi nomor telepon Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat memasukkan nomor telepon Bapak Ibu di bagian sini. Setelah memasukkan nomor telepon, Bapak Ibu akan diberikan pilihan untuk merecovery atau sebagai personal info dari Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menuliskan nomor telepon Bapak Ibu, lalu recovery email address. Ini adalah email yang lain tetapi tidak perlu. Lalu juga nomor ulang tahun Bapak Ibu. Lalu juga tanggal ulang tahun Bapak Ibu. Dan juga jenis kelamin Bapak Ibu. Setelah itu kita bisa next. Setelah next kita akan diberikan tampilan seperti ini. Lalu kita bisa mengklik yes I am in. Dan kemudian kita akan diperlihatkan dengan privacy and terms. Dan kita dapat scroll ke bawah lalu klik I agree.
Jika sudah, maka akun Google kita sudah selesai. Untuk membuat akun channel, maka kita perlu mengklik kembali tombol kanan atas, lalu pilih Create a Channel, dan kita dapat memasukkan nama dari channel kita, lalu juga mengupload gambar dari channel kita. Contohnya seperti ini. Lalu done. Dan demikian kita dapat mengklik Create a Channel dan channel YouTube kita telah selesai. Namun, jika Bapak Ibu ingin mengubah deskripsi channel YouTube Bapak Ibu seperti yang akan tertulis di bagian About ini, maka Bapak Ibu dapat mengklik Customize Channel, lalu klik Basic Info, dan kemudian menuliskan deskripsi yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu dapat mengklik Publish. Lalu jika kita kembali ke bagian beranda channel YouTube kita dapat merestartnya. Dan di sana sudah ada deskripsi yang telah kita tulis tadi. Demikian tutorial YouTube channel sederhana kita telah selesai. Semoga bisa membantu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama, saat kita masuk ke aplikasi InShot, kita akan melihat ada 3 pilihan ini. Karena kita mau mengedit video, kita memilih pilihan video. Lalu, setelah kita memilih pilihan video, akan ada 2 pilihan, video dan foto. Karena kali ini kita akan mengedit video, jadi kita akan pilih video. Lalu, kita bisa memilih beberapa video untuk bisa diedit secara bersamaan. Dan setelahnya tampilannya akan menjadi seperti ini dan semua video akan menjadi berurutan. Karena ini ada beberapa video yang tadi kita sudah pilih, kita bisa edit per videonya. Kita akan mengedit dengan memperpendek video pertama terlebih dahulu. Di video pertama, durasinya adalah 27,5 detik dan kita akan mengedit supaya memperpendek durasi video. Kita bisa memotong video dengan cara menarik batas awal video sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu, jika kita mau mengedit bagian video lebih teliti lagi, kita bisa memakai fitur Zoom Selection. Setelah sudah mendapat bagian video yang diinginkan, dari video yang pertama, bisa menekan tanda centang di bagian kanan layar. Ini dia hasil keempat video yang kita tadi sudah potong sesuai yang diinginkan. Lalu bila ada salah satu video yang kita tidak mau pakai, kita bisa klik videonya, lalu kita bisa pencet tombol delete untuk menghapus videonya. Dan jika setelahnya ternyata video yang tadi sudah terhapus mau dipakai lagi, kita juga bisa menekan tombol undo untuk mengembalikan video yang tadi sudah dihapus. Lalu, jika mau menduplikasi salah satu video, bisa menekan video yang mau diduplikasi, lalu menekan tombol duplicate. Sekarang kita akan belajar untuk memilih ukuran video yang akan dipakai.
Ini adalah beberapa contoh jika ukuran gambar diubah sesuai dengan keinginan kita. Kita akan coba sekali lagi untuk membuat video lain menjadi full frame. Pertama, kita klik video yang ingin dibuat full frame, lalu klik tombol canvas. Lalu, jika tidak ingin full frame, contohnya saya akan membuat ratio 1:1, background putih yang ada di layar bisa diganti dengan background warna lain ataupun pola-pola yang tersedia di aplikasi InShot. Lalu kita juga bisa memfokuskan suatu bagian di dalam satu video. Lalu kita juga bisa mengatur sendiri bagian mana yang kita akan mau fokuskan. Lalu sekarang kita akan belajar untuk membuat transisi dari video satu ke video lainnya. Sekarang kita akan melihat beberapa pilihan transisi yang disediakan oleh InShot. Jadi kita bisa mengatur mau lambat ataupun cepat transisi untuk setiap video ke video lainnya. Lalu di aplikasi ini juga bisa mengatur urutan-urutan video dan bisa juga dipindah-pindahkan. Lalu di aplikasi ini kita juga bisa mengatur tingkat suara untuk masing-masing video. Sekarang saya akan memberikan contoh untuk mengatur tingkat suara di 3 video yang ada di sini. Lalu sekarang kita akan belajar untuk menerangkan video atau gambar yang terlihat gelap. Lalu di fitur ini kita tinggal mengatur tingkat kecerahan sesuai yang kita ingini. Saya akan memberikan satu contoh lagi untuk beberapa video yang ada di sini untuk mengatur tingkat kecerahan videonya. Lalu sekarang kita akan belajar cara membuat teks yang ada di dalam video. Lalu setelah teks sudah terbuat, kita juga bisa menyesuaikan ukuran dan juga posisi teks sesuai yang kita mau.
Kita juga bisa mengganti warna background dari teks yang tadi kita sudah buat. Lalu kita pun juga bisa mengganti font yang mau digunakan. Selain bisa mengganti-ganti font teks yang kita sudah buat, kita juga mempunyai pilihan satu lagi untuk merenggangkan teks yang kita sudah buat ataupun barisan teks yang kita sudah buat. Dan juga tulisan teks yang tadi kita sudah buat, kita pun juga bisa mendapatkan transisi saat mereka muncul dan keluar. Setelah tadi kita sudah membuat teks dan background dan juga transisi teks, kita juga bisa memindahkan teks yang kita sudah buat ini ke posisi yang kita mau. Dan kita pun juga bisa memanjangkan teks sesuai durasi yang kita mau. Lalu, jika kita tidak mau menggunakan suara asli dari video yang tadi kita sudah masukkan semua, kita juga bisa mematikan suara dari video sampai 0%, lalu menggantinya dengan sound atau audio yang kita punya dari tempat lain. Kali ini saya akan coba memasukkan lagu yang sudah saya download sebelumnya. Lalu untuk lagu atau sound yang tadi kita sudah pilih, kita juga bisa mengatur tingkat kekerasan volume dari lagu tersebut. Lalu, jika ingin mempercepat atau memperlambat kecepatan video, bisa juga memakai fitur speed. Jika kita menggeser ke angka yang lebih besar, maka video akan menjadi lebih cepat. Lalu, jika kita geser ke kiri ke angka yang lebih kecil, maka video akan menjadi lambat. Lalu di aplikasi ini kita pun juga bisa memutar tampilan video sesuai yang kita ingini. Lalu di aplikasi ini juga ada fitur untuk memutarbalikkan sebuah video. Lalu, langkah terakhir sebelum kita menyimpan video yang sudah diedit, kita harus menghapus logo InShot yang berada di kanan bawah. Bila kita belum selesai mengedit video secara keseluruhan dan mau melanjutkannya di lain waktu, kita bisa menekan tombol ini. Lalu, jika ingin membuka draft yang tadi kita sudah simpan, kita bisa menekan tombol video, lalu menekan draft yang tadi kita sudah simpan.
Jika kita sudah selesai mengedit video secara keseluruhan, kita bisa menyimpan video dengan menekan tombol save. Pada kesempatan hari ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana kita mendesain, secara khusus mendesain flyer dengan menggunakan Canva. Langsung saja kita segera buka Mozilla Firefox ataupun Google Chrome, terserah Bapak Ibu Saudara sekalian mau menggunakan yang mana. Tapi di sini kami menggunakan Google Chrome. Nah, seperti tampilan di sini. Langsung saja pada bagian atas. Nah, di sini kita ketik saja canva.com atau Canva saja bisa, langsung tekan enter satu kali. Nah, ini adalah bagian atau tampilan dari Canva sebelum kita login atau sign up Bapak Ibu ya. Lalu kita perhatikan sejenak pada bagian kanan atas, di sini ada login. Login ini adalah tempat jikalau email kita sudah pernah kita daftarkan di dalam Canva. Tapi bagi setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum pernah sama sekali mendaftarkan emailnya di dalam Canva, kita bisa masuk melalui sign up. Misalnya seperti ini, kita tinggal klik kiri saja sign up. Lalu kita pilih dari 3 bagian ini, kita pilih yang paling atas saja, sign up with Google. Nah, ini adalah akun kami, tinggal kita cantumkan saja nanti akun Bapak Ibu sekalian. Di sini kami sudah tercantum. Nah, di layar kaca kita masing-masing kita bisa melihat di situ ada tulisan Instagram post. Nah, kita klik di bagian Instagram post karena desain yang akan kita buat menggunakan size Instagram post, dan size ini akan sangat menolong kita untuk bisa kita share atau kita posting di Facebook, di Instagram maupun di WhatsApp. Nah, di sini masih blank. Nah, yang berikutnya kami akan memperlihatkan ini adalah contoh atau konsep flyer dan desain yang sudah kami buat, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan Canva dengan konsep yang sudah kami perlihatkan di layar kaca setiap kita. Kami menggunakan dan memilih tema yaitu Petrus berjalan di atas air. Baik, langsung saja kita akan membuat, ini adalah size yang tadi Instagram post masih blank. Lalu kita langkah pertama kita tentukan dulu background colornya di sebelah kiri tadi. Kami memilih warna kuning sebagai warna dasar dari flyer. Baik, kemudian kita ke bagian elemen di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa ketik kata wave karena temanya adalah atau konsepnya berjalan di atas air. Menggunakan kata bahasa Inggris sangat menolong kita untuk dapat menemukan part-part yang kita perlukan. Lalu kita pindah ke bagian graphics. Nah, kita bisa lihat kami mengambil, kita langsung pilih, kita klik saja, maka dia akan langsung muncul ke page yang sedang kita kerjakan. Nah, untuk bagian wave atau gelombang ini kita bisa atur size-nya. Misalnya seperti ini, kita bisa kecilin, kita bisa besarin. Untuk hal ini itu tergantung dari keinginan kita masing-masing. Nah, yang berikutnya kita akan mencari boat, perahu ya. Lalu kita tetap mengambil dalam bentuk animasi ya. Karena dalam bentuk animasi itu akan semakin lebih baik, semakin lebih cocok. Nah, di sini kita bisa atur kemiringannya seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk di warna asli dari graphicsnya. Ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat kurang lebih ada 5 warna dasar dari gambar boat atau perahu yang sudah kami pilih tadi. Kita bisa ubah karena warna perahunya itu sangat berdekatan atau kurang kontras dengan warna background color, sehingga kami menggantinya dengan warna merah kali ya, merah atau mungkin merah marun. Bapak Ibu bisa mencoba dengan warna yang lain, terserah dengan kebutuhan atau keinginan desain kita masing-masing.
Baik, yang berikutnya kita akan mencantumkan teks. Nah, kita bisa lihat sebelah kiri ini, kita klik sebelah teks. Lalu perhatikan kami akan mengklik di bagian add a heading sebagai title utama dari flyer kita. Kami memberikan nama yaitu GKRI Kids Worship. Oke, kita drag dia ke atas, kita atur posisinya. Nah, untuk ini kita bisa lihat karena jarak GKRI Kids dan Worship itu terlalu jauh, kita bisa ke bagian atas tadi, di bagian line spacing. Nah, kita bisa atur jaraknya, kami memilih jaraknya sekitar 0,88. Oke, yang berikutnya kita juga bisa di Canva memilih jenis font. Mungkin kita merasa, wah ini terlalu polos, tenang, di Canva kita sangat terbantu. Kami akan mengambil jenis font atau bentuk fontnya yaitu Mary Kate. Ya, nah seperti ini. Nah, kita bisa atur size-nya. Kita bisa atur size-nya tergantung Bapak Ibu mau seperti apa. Oke, nah kami letakkan di posisi ini. Lalu berikutnya kita ke bagian efek. Lalu kami akan tambahkan shadow untuk mempercantik atau memperjelas tulisan ataupun title yaitu GKRI Kids Worship-nya. Lalu di bagian bawah ini, nah di bagian transparasinya, color-nya kita klik, kami mengambil warna putih dan kami naikkan sebanyak 100% sehingga tulisan GKRI Kids Worship itu lebih menonjol sebagai title utama dari event kita. Nah, lalu berikutnya kita kembali memperhatikan ke bagian elemen. Nah, kita akan mencari banner. Nah, banner ini atau biasa kami bilang sebagai barsnya, kami pilih banner, lalu ke bagian graphics. Nah, kami klik, nah dia akan langsung pindah ke page-nya kita yang sedang kita kerjakan. Nah, kegunaannya ini kami akan mencantumkan tanggal dari event yang akan kita laksanakan atau event GKRI Kids Worship. Misalnya, tentunya kita cantumkan dulu tadi ada teks. Oke, kita tulis Minggu 31 Oktober 2021 pukul 17 WIB. Kita bisa atur size-nya dengan cara seperti ini. Oke, kita drag dia ke dalam banner atau ke dalam bars yang sudah kita pilih. Lalu kita atur line spacing-nya seperti tadi. Kemudian jenis fontnya pun masih bisa kita pilih, terserah Bapak Ibu. Kami di sini memilih Lazy Dog. Oke. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian tadi seperti ada bentuk, ada grid-nya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah center baik dari tengah maupun bagian-bagian yang lainnya. Lalu di bagian position kita memastikan ya, kita pilih center. Lalu untuk bannernya, oke, kita pastikan juga position, oke, sudah center ternyata. Nah, yang berikutnya kita kembali ke bagian elemen. Kita ke bagian elemen, kita akan mencoba memasukkan line and shapes. Nah, oke, kita klik dulu ya, kita see all, kemudian kita pilih frame-nya. Kenapa? Karena supaya bentuk dari desain flyer kita tidak terlihat kosong. Nah, misal seperti ini, kita bisa atur size-nya, kita bisa percantik lagi, kita bisa atur dia sebagai frame, ya kita lebarin, kita turunkan ke bawah. Nah, karena warnanya ini sangat dekat dengan warna perahu kita tadi, kami mengubahnya sama colors. Nah, kami pilih warna biru dongker. Nah, seperti ini. Lalu di bagian position, kita pastikan lagi dia untuk center. Kita klik center dan middle. Oke, sehingga tidak miring ke kanan atau tidak dominan ke kiri, tidak dominan ke kanan, tapi dia berada di tengah. Baik, yang berikutnya tetap di bagian elements, kita klik Peter ya, karena temanya adalah Petrus berjalan di atas air. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, kami juga tidak bisa memastikan bahwa ini adalah Petrus, tapi ketika kita mencari menggunakan kata Peter, gambar-gambar akan banyak bermunculan. Kami akan pilih
salah satu di antaranya. Dan ini adalah warna dasar dari gambar yang kami pilih. Ada warna hitam, warna biru, dan warna yang lainnya, kurang lebih ada 5 warna. Dan di sini di Canva kita bisa ubah semau kita. Nah misalnya warna bajunya kita bisa ubah dengan warna seperti ini. Kemudian warna rambutnya kita bisa atur juga. Jadi sangat-sangat memudahkan kita sekali. Sekalipun mungkin kita belum mempunyai basic sebagai desain grafis ataupun orang-orang yang ahli dalam membuat flyer, melalui Canva akan sangat memudahkan kita. Nah yang berikutnya kami mencantumkan kata, masih dengan kata yang sama, ya kami menganggap ini adalah Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus. Karena kalau kita berbicara tentang Petrus berjalan di atas air, maka ya Tuhan Yesus adalah salah satu pribadi yang juga harus ditonjolkan di dalam flyer kita. Di sini kita bisa lihat warna dasarnya dan kami akan ubah. Nah, warna bajunya bisa kita lihat lebih kontras, warna rambutnya kita juga bisa ubah. Baik, desain kita kurang lebih sudah 85%. Lalu kita ke bagian upload. Nah, di bagian upload ini, nah Bapak Ibu bisa mencantumkan, bisa mengupload media, gambar maupun video untuk gambar-gambar yang akan kita cantumkan di dalam desain flyer kita. Di sini kami akan mencantumkan logo GKRI ya, gereja yang kita kasihi, dan kita pastikan size-nya adalah file bentuknya adalah PNG. Ya, pastikan Bapak Ibu PNG karena dia transparan sehingga akan memudahkan kita untuk mendragnya ke flyer yang kita sedang kerjakan. Baik, sedang loading. Nah, kita tinggal klik. Maka dia akan langsung muncul ke page yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini kita bisa atur size-nya dengan cara seperti ini. Oke. Kita pastikan dia sudah di tengah, ada grid-nya ya, Bapak Ibu bisa lihat tadi. Nah, itu ada grid-nya untuk menolong kita sebagai posisi di tengah dari logo GKRI. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini desain flyer GKRI Kids Worship sudah selesai kita kerjakan. Bapak Ibu jangan khawatir karena kalau di Canva dia akan tersave atau tersimpan secara otomatis. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu tidak sengaja tertekan close atau tanda X di bagian di sini, lalu yang tersisa hanyalah tampilan depan dari Canva, tidak perlu khawatir karena ketika setiap kali kita membuka Canva atau muncul tampilan awal dari Canva, maka nanti akan muncul di bagian bawah di sini ada keterangan Your Designs. Nah, Bapak Ibu tinggal buka saja, tinggal klik kiri satu kali. Nah, maka project-project Bapak Ibu akan bermunculan di file tersebut. Ya, secara khusus nama filenya di sini kami buat yaitu ibadah anak. Nah, tadi finalnya kita itu ada di page yang kedua. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin melanjutkan page yang ketiga, bagaimana caranya? Di sini bisa ada add page, tinggal silahkan diklik satu kali, diklik kiri. Nah, ini size-nya sudah sama dengan page sebelumnya, silahkan tinggal diubah background color-nya, terserah Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah terakhir yang perlu kita ingat adalah bagaimana cara supaya kita bisa mendownload untuk kita publish ke media sosial ataupun ke WA. Caranya mari kita perhatikan ke bagian kanan atas, kita lihat ada tulisan download atau ada lambang tanda panah ke bawah. Kita klik kiri satu kali saja, lalu langsung kita perhatikan kepada bagian file type-nya Bapak Ibu. Ya, di sini ada tulisan PNG, kita bisa lihat type yang lainnya. Silakan klik di bagian tengah boleh, di bagian kanan tanda bawah ini pun boleh. Kita klik, nah saya menyarankan kita hanya fokus kepada type yaitu PNG dan JPG saja. Kalau PNG ada keterangannya itu high quality image, sedangkan JPG itu ada small file size image. Bapak Ibu silakan kalau mau pilih yang JPG silakan tinggal klik kiri di bagian JPG. Tapi misalnya saya ingin memilih PNG, saya akan klik di bagian PNG. Saya klik, lalu kita langsung lihat ke bagian yang bawah lagi yaitu ada select page-nya. Nah, di sini ada keterangan all page dalam tanda kurung 3. Artinya di Canva akan mendetek pada bagian download, akan mendetek secara otomatis berapa page yang sedang kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload semuanya, ya silakan diklik saja, diklik kiri. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendownload 3-3-nya atau mungkin projectnya udah ada 5, ada 10, silakan.
klik saja yang di bagian all page-nya. Nah, kasih centang di bagian kanan di sini. Tetapi jikalau Bapak Ibu hanya ingin mendownload salah satunya saja, misalnya seperti saya hanya ingin mendownload di page yang kedua sebagai fix atau final, saya akan off-kan tanda centang ini, lalu saya akan on-kan, saya akan hidupkan tanda centangnya di bagian page 2 GKRI Kids Worship Fix. Nah, saya kasih tanda centang di sini, lalu kita langsung klik kiri di bagian done. Setelah itu kita klik di bagian download, klik kiri satu kali saja di bagian download. Nah, kita bisa lihat ada loading di sini, downloading. Nah, kalau ada muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal tekan X saja atau close. Nah, kita bisa lihat di bagian di bagian kiri bawah, kita bisa lihat ada ibadah anak 2, artinya nih yang page yang kedua ya. Filenya PNG, karena tadi saya memilih type atau jenis PNG. Nah, dengan demikian maka flyer ini sudah pasti ada di file download PC atau folder download PC kita masing-masing atau di file download laptop kita masing-masing. Demikianlah tutorial dalam penggunaan Canva yang bisa kami sampaikan. Maju terus GKRI Kids, Tuhan Yesus memberkati.